video tentang mungkin ada teman-teman dari kampus saya dan dosen-dosen maupun teman orang kampung di sini dan semuanya yang lihat video saya. Bukannya saya mau tenar mungkin ada salah kata dan ucapan saya yang bisa menyinggung perasaan kalian semua. Oh ya, jika aslinya itu ya, kalau ada gitu teman misalnya kayak KTI kemarin menyemangati aku, apakah bisa dibantu? Aslinya itu kalau aku ya, kalau pribadi aku tuh tidak butuh dan melalui WA gitu, nggak WA. Aku tuh maunya itu kayak temen aku tuh ke rumah aku gitu, menyemangati aku. Misalnya aku gagal, misalnya KTI gitu, menyemangati aku, terus ini kamu gimana gitu, semangat ya, terus apa yang kamu nggak bisa. Kalau ketemu langsung kan enak gitu. Kalau misalnya WA itu kayak kalian tuh kayak gak care gitu loh, lebih kurang care gitu. Terus kalau misalnya kayak kayak misalnya aku gagal Komnas ya, harusnya tuh kalian itu jangan WA aja, tapi nyamperin gitu ke rumahku. Kayak rumahku tuh kayak horor gitu di mata kalian. No WA. Kalau aku sih, aku tuh pinginnya tuh kayak zaman dahulu gitu loh, tanpa WA gitu. Kayak dulu kan cuma bisanya teleponnya doang, SMS doang, telepon, gak bisa video callan gitu. Pasti nyamperin ke rumahnya temennya gitu, misalnya temennya gagal meskipun kalian tuh bukan sahabatnya, sahabat karib, teman karibnya, bukan gitu. Karena kalian kan sudah kayak mahasiswa, udah tahu yang mana yang benar, yang mana yang buruk gitu kan. Kalau misalnya temannya kalian itu kayak orangnya pendiam, itu jangan dijauhi tapi deketin. Terus karena orang pendiam itu juga punya hati, dan jangan juga orang pendiam itu dibully, jangan kayak menurut kalian itu guyonan. Tapi kalau misalnya orang itu tidak bisa terima, ya pasti orang itu ya nggak sakit hati, karena orang pendiam kan tidak tahu perasaan kalian tuh bagaimana gitu. Orang itu baik, jahat sama kita, itu menurutku. Tapi kalau menurut kalian kan itu guyon, terus itu cuma biasa gitu. Tapi kalau misalnya orang dewasa itu kalau bertemu orang, misalnya ya aku di kampus itu kayak bertemu inisialnya misalnya B ya, misalnya aku dipanggil Pratiwi, Pratiwi, kan kamu kok sombong sih gitu. Seharusnya itu kalau orang dewasa ya itu nyamperin gitu. Misalnya aku di tangga nyamperin, Prat, iya kamu ngapain di sini? Oh, aku di sini mau manggil dosen. Terus, ngapain kamu kok manggil dosen gitu? Ya gak apa-apa, kamu ngomong aja, kamu jangan malu, karena kita kan teman gitu. Oh iya, aku kan kemarin ini sedangkan aku bimbingan. Oh iya, udah kamu semangat ya, jangan pantang menyerah. Terus ada juga kita juga dari sini gitu yang bisa mendukung kamu dan mendoakan kamu supaya kamu sukses seperti aku gitu. Seharusnya itu seperti itu. Jangan Pratiwi sombongnya gak nyapa. Seharusnya kan mereka yang mendekati kita, yang mereka yang misalnya lulus kompeten gitu, yang sukses, misalnya bukan sukses sih, kayak kompeten dari kita, misalnya dari aku gitu kan. Seharusnya gitu ya, sekalian tuh punya simpatik sedikit aja sama orang yang
pendiam gitu. Jangan kali-kali kalau pendiam itu diguyoni, misalnya ya diguyoni nemen ngono. Tapi kan di pikiran orang pendiam itu, kamu kok bully aku sih. Seharusnya kan kita tuh kan nggak tahu sifat kalian tuh gimana. Seharusnya sifat kalian tuh menunjukkan sifat care, terus baik hati, dan nggak boleh gitu ya. Seharusnya kan kalian mendekati orang itu, jangan kayak guyonan, kayak gejekan gitu, kayak orang lain itu tahu sifat kamu, tapi kalau orang yang pendiam itu nggak tahu sifat kamu gimana. Hello ya, tak kasih tahu, oke? Tapi jangan sekali-sekali kalian itu, misalnya kalian udah deket sama orang gitu, temen, jangan kamu samakan sama orang lain, karena orang lain tuh tidak tahu sifat kamu, karakter kamu tuh gini, orang itu nggak tahu. Jadinya kalau kamu pingin kayak, oh ini biar orang ini ngerti kalau aku guyon sama dia, ya kamu deketin orang itu supaya orang itu nyaman. Kalau kamu guyonan sama dia terus dipikir orang itu nggak bully kamu gitu, ya kamu deketin dulu baik sama dia, temenan gitu, nggak salah moro-moro ya kamu tuh guyonan kayak, iya apa sih orang ini gitu, orang ini kok kayak orang bully aku sih, kayak orang gini-gini gitu. Jadinya jangan kamu, misalnya kamu kenal sama orang gitu, temenan gitu, ya kamu jangan samakan orang itu sama teman kamu yang kamu kenal. Ya kalau misalnya emang sih kita temen gitu, temen ya, temen kampus gitu, temen apa, tapi kan kita kan nggak tahu, karena kita kan nggak pasti deket sama kalian kan. Nah, gimana kalau misalnya orang itu pendiam, ya kalian tuh harus deketin tuh orang itu supaya orang itu nyaman di samping kamu. Orang yang pendiam itu berarti orang itu gak nyaman sama kalian. Itu kalau menurutku sih. Bukannya orang itu gak mau bersosialisasi ke kalian, tapi misalnya orang itu dulunya itu baik, pendiam, tapi kok sekarang kok emosian, itu gara-gara sifatnya itu. Kalau nggak ada sifat kayak gitu, misalnya ada sifat kayak gitu, berarti kalian harus introspeksi diri. Itu misalnya orang ini, oh dulunya dia itu nggak emosian, pendiam namanya, kenal aku, tapi kok sekarang tambah emosian ya. Ya mungkin orang itu tahu pingin dihargai sama kalian gitu, pingin deket sama kalian. Kayak misalnya orang itu bikin status di WA maupun status di Instagram, berarti orang itu pingin care sama kalian, pingin deket sama kalian, bukannya di PC gitu. Misalnya ada yang PC aku gitu, PC, kamu tuh harusnya tuh ngomong aja di salah satu teman kamu yang kayak seperti itu. Ya aku tuh bikin, misalnya aku bikin gitu di WA, status WA, status Instagram, itu tuh untuk semuanya, bukan salah satunya, bukan personil, tapi semua yang ada di kontakku itu yang merasa dapat status dari aku, status misalnya dari aku gitu, WA, Instagram gitu, itu buat semuanya supaya mereka tuh tahu aku tuh ada. Terus aku tuh pingin kalian itu, aku tuh dianggap teman sama kalian gitu, bukannya dimarahi, dijauhi, dielok-elokno, diguyoni kayak ngono kan. Seharusnya tuh gak gitu. Kamu ngomong gini, kamu tuh kenapa gitu, terus pasti misalnya aku jawab, iya aku bikin status itu buat kalian supaya kalian tuh bisa menganggap aku teman kalian gitu, supaya aku tuh bisa diterima di kelas ini gitu, maupun personel dari kalian. Karena kan saya tuh lihat itu ya, misalnya saya pindah tempat gitu, ada yang nggak suka gitu, karena aku tahu, karena bukannya sok tahu ya, ada yang tahu gitu, kok aku kan denger ya, kok aku
ngapain sih orang ini kesini gitu, ada yang gitu. Terus ada yang sok manis, sok ya apa ya, sok care gitu, tapi aslinya enggak gitu. Makanya itu kalian tuh juga jangan seperti itu. Aku misalnya ada temen sifatnya seperti kayak emosian di depan kalian tuh, berarti orang itu pingin orang itu berarti buat kalian gitu. Bukannya orang itu orang itu kenapa gitu, bukan ya. Aku kasih tahu ke kalian, oke? Dan aku pertegas lagi ya, kalau misalnya ada orang itu pendiam, terus dulunya pendiam doang, baik ngono gak banyak omong gitu, tapi sekarang ke emosi itu karena dari kalian sendiri, dari misalnya teman kamunya sendiri yang membuat dia punya sifat seperti itu. Karena orang seperti itu pingin kayak, oh aku tuh pingin seperti mereka gitu, kayak dihargai, pingin dideketi gitu, bukan dijauhi gitu. Karena sifat seperti itu tidak ada kalau kalian gak membuatnya, oke? Itu cerita aku malam ini, karena malam ini aku habis sholat tahajud. Jika ada yang salah dengan omonganku, maupun disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf, oke? Dan kalau misalnya aku tuh bikin video ini cuma ya biar kalian tahu aja gitu, bukannya aku kayak anak kecil, bukan aku kayak anak kecil, bukan kayak apa ya, buat aku tenar, bukan. Karena kalian tuh emang kayak ada yang keterlaluan gitu, ada yang gak tahu diri gitu, terus ada yang nyelokno tapi dia tuh gak introspeksi diri itu, bisanya nyelokno depannya orang tapi nggak lihat dirinya tuh bagaimana ya. Tapi jangan sekali-sekali bilang seperti itu kepada orang yang belum kamu kenal. Kalau kamu udah kenal ya terserah kamu mau gejekan bagaimana, karena mereka kan tahu sifatmu. Tapi kalau orang lain kayak misalnya aku gitu, gak tau lah sifat kamu bagaimana, kamu benar-benar tulus guyonan sama aku apa gitu kan. Dan ada juga yang temenan kayak sahabatan tapi akhirnya mereka musuhan gitu dan gak mau temenan satu sama lain. Dan ada lagi juga sahabatan tapi gara-gara sosial media bisa membuat jauh mereka semua. Dan gara-gara misalnya ada TikTok bisa jauh gara-gara TikTok gitu, pingin lebih istimewa menerima mereka itu. Jadinya jangan menilai orang itu dari luar aja tapi dari dalamnya. Maksudnya kamu dekati orang itu dulu, temenan sama orang itu dulu, dia tuh baik apa enggak, kali dia tuh kayak anak kecil apa enggak. Jangan melihat itu dari luar aja. Misalnya aku deket sama orang gitu, temen perempuan, tapi dia tuh lihat dari luarnya doang tapi gak tahu dari dalamnya. Misalnya orang itu kayak gini luarnya kayak kecil gitu tapi dalamnya tuh enggak gitu, kayak kamu tuh hasilnya anak kecil banget gini. Ya aslinya sifatnya kita itu ya dari kalian sendiri ya kan. Jadinya jangan menilai itu dari luar tapi dari dalamnya. Misalnya orang itu katanya tuh kamu tuh kayak anak kecil tapi aslinya enggak gitu. Aslinya orang itu kayak gak bisa ngomong di depan kalian, aslinya pengen ngomong gitu. Misalnya orang ini, kalian itu berbuat jahat gitu sama buat ngomong kayak menyinggung gitu di dia, tapi dia tuh nggak ngomong, kayak dipendem aja gitu.
itu ada. Terus orang pendiam itu gitu, pendiam itu dipendem aja, tapi kalian itu nggak pernah tanya gitu. Makanya itu jangan melihat itu dari luar, tapi dari dalamnya. Jangan cari teman itu, jangan kayak guyonan toh itu ya, ada sisi via aku pakai ini sakit itu. Oke, karena aku sekarang nggak bisa tidur, makanya aku ngoceh sendiri tengah malam. Sekarang itu lihat jam sekarang itu jam berapa, ding ding ding, sekarang jam 10, jam 00.57, karena saya nggak bisa tidur habis sholat tahajud. Oke ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tutul tombol di tombol merah itu, dan bisa request apa. Kalau aku bisa sih, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Dan apalagi kalau misalnya aku bisa, khusus yang sudah subscribe YouTube aku Putri Official. Oke, jangan lupa tutul tombol di samping bawah, tapi di samping. Oke, tutul tombol merah untuk support aku dan semangati aku untuk membiarkan orang mamaku di aku, dan aku bisa meskipun aku belum bekerja kayak kuliahku sekarang. Misalnya kuliah ini, meskipun aku belum punya pekerjaan di kuliahan ini, kan aku bisa punya uang dari YouTube-nya, ya kan? Karena aku bikin YouTube ini positif bukan negatif. Oke, jadinya terserah orang-orang menilai saya tuh kayak tenar, kayak apa gitu ya, terserah, karena mereka punya hati. Karena manusia diciptakan berbeda-beda, karena Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Oke, aku ngaca dulu. Oke, jangan lupa tutul tombol merah. Tombol merah, alhamdulillah dipakai Bama, tahunnya pun tak apa-apa, masih ada payung.